anak-anak kelas 1, jumpa lagi bersama Ibu Evi. Di saat ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami selaku anak-anak-Mu mau belajar tentang pendidikan agama Kristen. Tapi biarlah kami minta Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua, supaya apa yang Hamba ajarkan ini, anak-anak ini bisa mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Nah anak-anak, simaklah video pembelajaran kita di hari ini. Shalom, apa kabar anak-anakku yang kekasih? Berjumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 1. Nah, anak-anak sudah siap diri dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita akan belajar bersama-sama memasuki materi pelajaran yang ke-8. Apa itu? Yaitu aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, sebelum kita membahas hal ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Anak-anak silakan siap tutup mata. Duduk yang sopan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur dalam kasih Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri, mau belajar bersama video pembelajaran yang berkaitan dengan aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Untuk itu, mari Tuhan memberkati kami semua anak-anak kelas 1 untuk bisa memahami dengan benar dan bagaimana kami bisa menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini kepadamu. Amin. Anak-anakku yang kekasih, sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, anak-anak sudah belajar bagaimana indahnya alam ciptaan Tuhan. Lalu sudah sempat menyinggung bahwa kita semua manusia, hewan, dan tumbuhan itu saling membutuhkan, ya, satu dengan yang lain untuk kita bisa bertahan hidup atau demi kelangsungan hidup kita. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini ya. Kemarin sempat kalian pelajari, jadi manusia memerlukan hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk bisa dimakan, untuk bisa hidup. Dan sebaliknya, hewan juga bisa membutuhkan manusia dan tumbuhan, dan juga tumbuhan memerlukan manusia dan hewan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini bagaimana pemandangan yang begitu indah. Semua bisa melihat gunung, langit, hamparan sawah, dan ada beberapa orang yang sedang apa itu anak-anak? Ya, mereka sedang menanam padi, bercocok tanam ya, menanam padi. Kalian pernah main di kebun ya? Mereka menanam padi untuk apa anak-anak? Mari kita akan melihat kegunaannya. Mereka menanam padi. Coba kalian bisa menceritakan gambar tersebut. Apa yang akan kalian ceritakan? Ya, jelas keindahan alam dan juga bagaimana beberapa orang atau manusia yang bisa menanam. Kemudian manusia bisa menanam dan memelihara tanaman tersebut, dan manusia bisa menikmati hasilnya yang bagus.
Makanya manusia bisa menikmati hasilnya. Begitu ya. Berikutnya anak-anak, kita akan melihat dari Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Ya, yang di rumah anak-anak bisa membaca ya. Kejadian 1 ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya, jadi di ayat 30 ini anak-anak menggambarkan suatu keadaan yang bahagia. Pada awal mula penciptaan, manusia itu berdamai dengan segala binatang dan sama-sama makan tumbuh-tumbuhan. Pada mulanya manusia dan binatang itu hidup dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, tetapi kemudian karena manusia jatuh di dalam dosa, maka yang tadinya manusia dan binatang berdamai itu terjadilah pertumpahan darah ya. Manusia memakan daging binatang ya. Kemudian antara manusia dan binatang itu terganggu dengannya ya. Sampai saat ini ada beberapa binatang yang membahayakan kita untuk semua ya. Tapi di dalam Kejadian 1 ayat 31 Allah mengatakan bahwa Allah melihat segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Nah, Allah begitu bahagia dan bersuka cita melihat ciptaan yang begitu indah. Nah, anak-anak, yuk kita akan bersuka cita. Kita sama-sama menyanyi ya. Lagu yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Nah, sekarang perhatikan ya anak-anak, gambar di sebelah kiri dan gambar yang ada di sebelah kanan ya. Anak-anak bisa menarik garis, kira-kira apa yang dikaitkan ya. Ini sebagaimana yang tadi, contoh gambar yang pertama ya. Kira-kira gambar yang pertama orang bercocok tanam. Manfaatnya apa? Kegunaannya apa ya? Yang pertama padi, bercocok tanam apa ya? Padi, betul ya. Gambar pertama adalah padi. Kira-kira kegunaannya apa ya? Kita tarik ya. Iya, kita tahu ya. Setiap hari anak-anak makan. Kita semua makan. Nasi berasal dari beras, yaitu berasal dari padi. Padi yang sudah dijemur, kemudian dikupas, lalu kita masak jadi nasi. Kemudian kita lihat pada tanaman yang kedua, apa ya? Ada daun-daun yang suka bungkus ya. Itu apa ya? Itu adalah pohon pisang. Buahnya bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, yang berikutnya anak-anak, ada tanaman apa ya? Batanya tinggi-tinggi. Ya, itu adalah
pohon jati, ya, itu ada di hutan ya. Nah, gunanya untuk apa anak-anak ya? Kita melihat di situ ada meja kursi untuk mebel ya, untuk bisa membuat rumah ya, yang terbuat dari kayu jati ya. Itu sangat mahal ya. Yang berikutnya anak-anak, tanaman apa itu ya? Ya, itu bayam ya. Itu bisa dipakai untuk menjadi sayur, untuk bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Ini hanya sebagai contoh ya, beberapa contoh untuk kita ya. Tentu masih banyak sekali tanaman-tanaman yang bermanfaat bagi tubuh kita, sayur-sayuran yang beraneka macam, buah-buahan yang beraneka macam ya, pohon-pohon besar yang beraneka macam, yang berguna begitu banyak sekali ya untuk kebutuhan manusia, baik untuk kebutuhan makan maupun untuk kebutuhan perlengkapan ya. Anak-anak bisa perhatikan tanaman-tanaman yang ada di sekitar anak-anak ya, di sekitar rumah-rumah anak-anak ya. Ya, ada yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan satu tanaman tumbuhan. Apa manfaatnya ya? Ini mengulang kembali pembelajaran kemarin ya. Tumbuh-tumbuhan bagi manusia ya, yang bisa menghasilkan oksigen bagi manusia ya, bisa menjadikan untuk makan bagi tubuh manusia, dan bisa menyegarkan tubuh manusia ya. Nah, tanah longsor, orang yang menebang pohon harus ditanam kembali ya, kemudian bisa menjadi rumah hewan ya, hewan yang berkembang biak di dalam pohon, misalnya semut ya. Jadi itu manfaat dari tumbuh-tumbuhan bagi manusia, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan lihat lagi binatangnya. Ini kita sudah singgung ya. Ya, ini binatang yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Contohnya ayam. Ya, di antara anak-anak pasti suka ayam ya, apalagi ayam goreng. Itu bermanfaat ya, sumbernya protein ya, bahan konsumsi makanan bagi tubuh kita ya. Kemudian sapi, itu juga sumber protein ya, diambil susu, juga manfaat dagingnya untuk tubuh kita. Dan masih banyak binatang-binatang lain yang bermanfaat bagi tubuh kita, bagi kelangsungan hidup manusia ya. Bahkan ada binatang yang kita makan. Misalnya sapi ini juga digunakan untuk menarik bajak ya. Kuda juga menarik delman ya, banyak sekali. Nah, anak-anak, berikutnya, lalu siapa yang memberi pertumbuhan dan bertambah banyak ya? Dan siapa yang membuatnya binatang-binatang ini bertambah banyak? Apakah manusia? Ya, bagaimana tumbuhan ini ketika manusia menanam benih ini lalu bertumbuh? Apakah ini buatan manusia? Yang menanam itu manusia, tapi yang memberi pertumbuhan itu siapa ya? Ya betul, memang benar, yang tanam itu manusia, yang menyiram itu manusia, tapi yang memberi pertumbuhan itu siapa ya? Tuhan. Sama dengan binatang ya. Contoh, ikan. Siapa yang memberi atau menjadikan ikan itu begitu banyak? Nah, Tuhan memakai manusia ya, ketika manusia memberi makan ya, memberi makan kepada ikan-ikan itu, dan yang membuat bertambah banyak adalah Tuhan. Tuhan memakai manusia
maka manusia itu memberi makan kepada ikan ya. Kemudian manusia itu merawat tanaman atau hewan yang ada di sekitar kita. Nah, manusia bertugas untuk menjaga dan merawat. Caranya bagaimana ya? Ya, anak-anak lihat, mulai dari menanam. Yang tidak punya lahan bisa memakai pot ya. Nah, sekarang ini lagi semarak ya, tren. Kemudian disiram, diberi pupuk. Nah, ya. Mungkin dipotong atau ditebang ketika yang sudah daunnya sudah mulai menguning. Nah, bagaimana cara merawat binatang ya? Nah, yang tadi sudah disinggung, diberi makan. Apakah kita cukup beri makan? Ya, minum. Ya, berikutnya diberikan tempat tinggal atau kandang ya, supaya dipelihara dari binatang-binatang liar ya, terjaga dan terawat supaya tetap terawat di dalamnya dan bisa terlindung. Nah, anak-anak, jadi apa yang kita pelajari hari ini berkaitan bagaimana kita menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Semua itunya adalah pemberian dari Tuhan ya. Tuhan menciptakan hewan dan tumbuhan begitu indah, disediakan untuk berguna bagi manusia. Jadi hewan dan tumbuhan berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, untuk itu anak-anak, kita harus bersyukur atas hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Dengan merawat dan memelihara tumbuhan maupun hewan yang dengan baik. Tidak menghabiskan sehingga menjadi punah ya, tapi bagaimana supaya tetap ada. Demikian juga kita harus beri makanan ya. Caranya kita bersyukur kepada Tuhan terhadap binatang dan hewan yang ada di sekitar kita ya, supaya kita jangan membuang begitu saja, tapi bagaimana kita makan dengan sukacita dan menghabiskan sehingga itu menjadi kesehatan tubuh kita dan terjaga dengan baik ya. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Baik, kalau begitu kita akan masuk dalam tugas ya. Tugas kalian yaitu mudah saja ya anak-anak. Kalian bisa lihat ya dari pelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Tulis nama tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu dalam bentuk bagan ya. Ya, tulis nama tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarmu. Ya, misalnya ada sayur, ya, ada hewan peliharaan ya. Nah, itu yang harus anak-anak kerjakan ya. Kemudian hewan misalnya ada hewan anak-anak bisa kerjakan, ada sebutkan sebanyak 4 ya anak-anak. Misalnya ikan, burung dan sebagainya ya. Nah, demikianlah pelajaran kita di hari ini. Bagaimana kita harus menyayangi tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita harus menjaga dan merawat dengan baik. Dan kita harus mengucap syukur. Ya, oke anak-anak. Kita akan mengakhiri dan menutup pelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyertai kita pembelajaran melalui video ini. Kiranya Tuhan memberikan pengertian, penolong kepada anak-anak, supaya anak-anak bisa menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarmu dengan cara merawat dan memelihara dengan baik.
Tuhan memberkati keluarga anak-anak dengan segala kehidupannya, dengan segala aktivitasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat mengerjakan tugas ya. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Ibu harap walaupun anak-anak belajar dari rumah, tetap semangat ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.